Corporate Secretary Pertamina Patra Diaga Irto Ginting sudah ada atau menyatakan sudah ada penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi seperti Pertamax. Hal ini seiring menurunnya harga minyak dunia ke level rendah yakni 78 US dollar per barel. Dari data My Pertamina, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp15.900 hingga Rp16.250 per liter. Harga Dex Lite menyusut menjadi Rp17.100 sampai Rp17.450 per liter. Dan Pertamina Dex turun menjadi Rp17.400 hingga Rp18.100 per liternya. Dan kami akan diskusikan hal ini langsung dengan Corporate Secretary dari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting. Selamat pagi Pak Irto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva dan seluruh pendengar NG Radio. Baik. Salam sehat Mbak. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Irto. Baik, BBM non subsidi juga sudah mengalami penyesuaian harga ya Pak. Apakah ini dapat meningkatkan alternatif kepada masyarakat agar jangan membeli BBM subsidi? Ya, tentunya BBM non subsidi kalau dikenal oleh pemerintah itu sebagai jenis bahan bakar umum ya. Itu tentunya memang untuk penentuan harga itu ada batas atas yang ditentukan oleh Kementerian SDM dan kita mengikuti aturan tersebut gitu ya. Tidak hanya Pertamina tapi badan usaha lain pun mengikuti hal tersebut. Nah, sehingga dalam periode berkala mempertimbangkan dengan harga minyak dunia, mempertimbangkan dengan publikasi MOPS ya, Min of Singapore gitu ya, bersama juga dengan kursnya juga gitu ya, kurs dolarnya terhadap rupiah. Nah, ini yang nanti akan kita sesuaikan secara berkala untuk harga-harga non-subsidi. Nah, itu harganya kalau kami akan sesuaikan per bulanan gitu ya. Mungkin nanti badan usaha lain punya strategi masing-masing gitu. Tapi prinsipnya itu akan disesuaikan tadi dengan beberapa kriteria. Bisa naik dan bisa turun. Kebetulan yang per 1 Oktober kemarin, untuk yang Pertamax series itu mengalami penurunan harga, ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Pai tadi masalah penurunan Pertamax Turbo dan Pertamax itu. Sementara memang untuk yang Dex dan Pertamina Dex itu penyesuaiannya naik karena memang dari dari publikasi MOPS-nya juga itu memang ada kenaikan. Demikian, Mbak. Baik. Kalau untuk solar bagaimana, Pak? Maksudnya solar subsidi? Iya betul, kan ada pembatasan untuk pembelian BBM solar ya, dan ada pembatasan konsumsi solar yang sudah lama sebetulnya dilakukan. Betul. Kalau solar itu sudah ada, pertama tadi masalah kuotanya sendiri sudah dinaikkan oleh pemerintah dari 15 juta sampai sekarang jadinya 17,83 juta. Betul. Dengan demikian harapannya ini bisa mencukupi. Tapi kembali untuk solar sendiri sebenarnya sudah ada ketentuannya dalam Perpres 191 tahun 2014 gitu ya. Siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi khususnya solar. Berapa banyak pun yang bisa dikonsumsi per hari per kendaraan tertentu itu juga sudah ada ketentuannya dari BPH Migas. Jadi kami sebagai operator tentunya menjalankan apa yang menjadi penugasan dari regulator. Seperti itu, Mbak. Kalau prosedur pembelian solarnya, apakah ada perubahan, Pak? Karena menyangkut nasib transportasi umum, khususnya kendaraan-kendaraan yang membutuhkan solar, terutama yang trayek jauh. Oke, baik. Kita tidak ada perubahan dari sisi kuantiti karena itu sudah ditetapkan oleh regulator ya. Ada yang 60 liter, ada yang 80 liter, ada yang untuk kendaraan besar dengan roda 6 ke atas itu ditentukan maksimal 200 liter per hari. Ini ketentuan memang sudah diberikan oleh regulator dan kami akan menjalankan itu dalam setiap pendistribusian di masing-masing SPBU. Tentunya sekarang mungkin masyarakat sudah melihat ya bagaimana kita menggunakan alat EDC di masing-masing SPBU. Bagi yang sudah terdaftar atau sudah memiliki QR code bisa menggunakan itu ya. Sementara untuk yang belum memiliki QR code tentunya nanti akan dicatatkan nomor polisinya. Tujuannya apa? Ini agar kita bisa tahu siapa saja yang menggunakan BBM subsidi yang tentunya nanti kami akan laporkan ke pihak regulator yang memberikan penugasan itu kepada kami. Baik. Demikian, Mbak. Itu pengawasan untuk
pengguna, bagaimana pengawasan kepada SPBU, Pak, yang nakal? Mm. Apakah ada sanksinya? Oh ya, kalau memang terbukti bahwa SPBU di luar ketentuan gitu ya. Misalkan contoh kemarin yang kami pernah temukan adalah misalkan pengisian jerigen yang tanpa surat rekomendasi gitu ya. Jadi memang untuk pengisian jerigen itu masih diperbolehkan gitu ya untuk yang BBM subsidi, tapi untuk yang mendapatkan rekomendasi dari kantor dinas terkait, misalkan untuk yang perikanan, pertanian gitu ya, atau UKM, itu nanti dari dinas terkait ada surat rekomendasi. Ya, jadi beserta jumlahnya berapa. Kalau memang itu tidak ada dan terbukti, tentunya kami akan mengenakan sanksi sesuai ketentuan. Yang umum nanti kita akan berhentikan sementara gitu ya penyaluran BBM subsidi ke SPBU tersebut dan kita alihkan ke SPBU sekitarnya. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak, kalau dengan My Pertamina, update-nya bagaimana, Pak? Apakah lancar begitu? Apakah ada kendala atau masukan dari masyarakat yang mengakses My Pertamina hingga saat ini? Iya, pertama memang kalau kita bicara pengaturan ya, meskipun tadi sudah ditambah ya untuk kuota pertalite maupun solar, eh, jangan sampai bila tidak diatur gitu ya, nanti akhirnya angka tersebut juga kurang lagi gitu ya. Itu yang kita jaga. Bagaimana kita bisa mengatur ini bisa tepat sasaran. Sehingga per Juli lalu kita sudah mencoba untuk melakukan sosialisasi dan melakukan pendaftaran gitu ya bagi masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya melalui web kita di subsidi tepat mypertamina.id atau melalui booth-booth pendaftaran ya yang kita siapkan di kurang lebih 1.500 titik SPBU, kita perbantukan itu hingga kemarin itu sudah terdaftar sekitar 2,8 juta. Ya, 2,8 juta kendaraan yang mendaftarkan, ya masyarakat yang mendaftarkan kendaraannya gitu ya. Harapan kami ini bisa terus meningkat gitu ya, sehingga QR code nanti itu bisa menjadi alat untuk subsidi tepat tadi. Tentunya kami juga sambil ini paralel ya Mbak, paralel menunggu revisi Perpres 191 2014. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa Perpres 191 itu memang sudah menentukan kriteria untuk pengguna solar. Tapi untuk yang pertalite ini memang belum ditentukan. Sehingga saat ini masih terbuka, siapapun masih bisa membeli jenis kendaraan apapun, masih bisa membeli BBM subsidi tersebut gitu ya. Harapan kami ketika nanti ini sudah ada aturan mainnya, tentunya masyarakat bisa menyesuaikan gitu ya. Tapi di luar itu ya Mbak ya, kalau memang boleh menghimbau ini ya, tanpa menunggu tadi revisi Perpres, kami menghimbau untuk masyarakat bisa menyesuaikan BBM-nya sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraannya. Artinya coba aja dilihat di manual book-nya, kendaraannya itu membutuhkan BBM untuk RON atau setan number berapa gitu ya. Kalau untuk diesel kan ada setan number 48, 51, 53 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang BBM bensin gitu ya, apakah Pertamax atau Pertalite, itu ada RON 90, ada 92, badan usaha lain juga ada yang jual 95, kami ada 98 dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan mesin supaya mesin itu juga bisa terawat dengan baik. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan mesin ya. Dan pihak PT Pertamina Patradiaga juga sedang melakukan uji coba sistem dan infrastruktur terkait dengan pembatasan pembelian Pertalite 120 liter per hari ya Pak, bagi kendaraan roda 4 yang sudah dilakukan. Nah, itu di mana saja Pak untuk uji cobanya? Iya, jadi ini kan kita menggunakan ETC itu untuk tadi memastikan bahwa ini bisa tepat dan bisa kita monitor kendaraan-kendaraan mana saja mengisi BBM subsidi. Dan alat ini itu terkoneksi, Mbak. Terkoneksi antar SPBU seluruh Indonesia. Artinya misalnya Mbak Eva nih ngisi di
Jakarta Ya, gitu ya. Ini bicara solar lah, karena solar sudah ada ketentuannya ya, betul. 60, 80, 200. Hmm. Misalkan Mbak Eva nih bawa truk besar gitu ya, ngisi di SPBU A 100 gitu ya. Hmm. Nanti hari itu juga masih lanjut ngisi di SPBU B 100 gitu ya. Nah, itu bisa saling ngebaca tuh edisinya. Hmm. Artinya lewat nanti SPBU C gitu ya, Mm-mm. mau ngisi lebih dari 200 tentunya itu tidak bisa. Langsung Itulah ditolak kemajuan gitu, Pak. teknologi. Ya, Hmm. secara sistem pompanya itu tidak akan menyalurkan lagi. Karena Baik. itu terlock secara sistem Hmm. gitu. Hmm. Begitu juga untuk Pertalite, memang aturannya memang belum ada. Angka Hmm. 120 itu sebenarnya adalah yang kita tempatkan saja di DevOps system yang kita masukkan di dalam EDC. Hmm. Dalam kenyataannya untuk yang berkendara itu saya rasa tidak ada yang melebihi angka 100 liter per hari. Karena kalau Hmm. 100 liter aja itu sudah kurang lebih mungkin ada 1000 sampai 1300 kilometer gitu ya Ya, ya. perjalanan dalam satu hari. Hmm. Jadi bisa saya tegaskan sebenarnya belum ada pembatasan seperti itu untuk Pertalite. Hmm. Selanjutnya, setelah uji coba ini akan seperti apa, Pak? Kapan akan diterapkan secara resmi di seluruh Indonesia? Ya, tentunya tadi seperti saya bilang kami paralel juga menunggu dasar aturannya, yaitu revisi Perpres 191 2014 yang saat ini masih dalam tahap finalisasi di Hmm. pemerintah gitu ya. Hmm. Itu sebagai dasar nanti kami juga menyesuaikan misalkan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam revisi Perpres tersebut. Mungkin Hmm. kita sambil menunggu itu, Mbak. Baik. Terakhir, Pak, himbauan kepada masyarakat dan pihak pemilik transportasi umum kepada kebijakan pembatasan pembelian BBM ini? Ya, mungkin himbauan saya satu tadi, gunakanlah BBM BBM sesuai dengan kebutuhan mesin ya, Ya. dengan kriteria mesin kendaraannya. Yang kedua, mari kita dukung dan kita pastikan dikawal bersama bagaimana BBM subsidi ini bisa tepat sasaran kepada mereka-mereka yang benar membutuhkan subsidi dari pemerintah. Demikian, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Pak Irto Ginting sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu ya, Pak. Selamat pagi, salam Selamat sehat. pagi.